Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam IDIA Channel, Inspirasi Dr. Anas. Kali ini saya berada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hadijah 1 ya, Muhammadiyah Makassar. Kita akan ketemu dengan Dr. Jusli Aras, spesialis anak konsultan nefrologi. Beliau adalah direktur Rumah Sakit Siti Hadijah. Ayo, let's go. Kita ketemu Dr. Jusli. Let's go. Ruang direktur. Ayo. Direktur Dr. Jusli SPK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Selamat datang, alhamdulillah sehat walafiat. Beliau adalah Dr. Jusli, spesialis anak, konsultan nefrologi, direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hadijah 1, cabang Muhammadiyah ya? Muhammadiyah cabang Makassar. Muhammadiyah cabang Makassar. Oh, luar biasa. Apa kabar, Ya, Dr. Jusli? mari silakan dulu. Oke, ya. Dr. Anas. Terima kasih. Dr. Jusli, lama ya kita tidak ketemu ya? Ya, kurang lebih ya beberapa bulan saja Oh, mungkin. luar biasa. Tapi ini luar biasa ini ya. Saya melihat Dr. Jusli, wah luar biasa. Makin subur ya. Alhamdulillah. Ya, Saya juga ini kaget tadi. Langsung tiba-tiba muncul dengan kru. Ya, jadi mengunjungi RSIA Siti Hadijah 1. ya, intinya bahwa kita ingin Dr. Jusli menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan vaksin. Nah, tapi itu nanti ya. Ini tentu masyarakat ingin tahu dulu siapa sih sebenarnya Dr. Jusli ya. Jenjang pendidikannya seperti apa? Bisa dicerita enggak Dr. Jusli ya? Ya, saya dokter ahli anak ya. Spesialis anak. Spesialis ya? anak ya. Kemudian mengambil subspesialis lagi. Konsultan berarti. Konsultan ya. Nama lainnya konsultan, yaitu ahli ginjal anak di Universitas Airlangga di Surabaya. Surabaya ya. Pendidikannya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya ya. Itu berapa tahun Dr. Jusli? Itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Kurang lebih 2 Untuk tahun. konsultannya ya. Ya. Selain itu pendidikan S1 saya alumni FK UMI. Kedokteran UMI. Ya? Kedokteran UMI. Terus kemudian mengabdi sebagai dokter PTT di daerah Sulawesi Tengah, di Kabupaten Toli-Toli. Iya. Pulang kampung berarti? Ya, pulang kampung. Jadi pulang kampung mengabdi sebagai dokter PTT. Iya. Ya, kemudian di sana melanjutkan pendidikan spesialis anak di Fakultas Kedokteran Unhas dan sekaligus mengambil S2 di Pascasarjana Pediatric Biomedic Science di sana. Wah, luar biasa ya. Ya. Berarti saat ini Dr. Jusli adalah staf pengajar ya di Fakultas Kedokteran bagian ilmu kesehatan anak. Kesehatan anak, betul. Wah, luar biasa. Apa sih pengalaman-pengalaman organisasi Dr. Jusli yang sudah ya konon kabarnya Dr. Jusli ini adalah aktivis di organisasi maupun di lapangan ya. Cerita dong. Jadi sejak SMA memang sudah bergabung di organisasi siswa OSIS ya. Di bidang pengkaderan dan kepemudaan di sana. Terus kemudian di university bergabung lagi di organisasi mahasiswa. Mahasiswa ya, senat mahasiswa. Ya, senat. Jadi awalnya itu masuk sebagai utusan angkatan di Dewan Legislatif Mahasiswa. Dulu masih BPM namanya. Badan Perwakilan Mahasiswa. Badan Perwakilan Mahasiswa. Oh, luar biasa. Di situ kurang lebih 2 periode. Terus kemudian masuk di Senat Mahasiswa, Ketua 1 Senat Mahasiswa waktu itu. Kemudian setelah jadi dokter? Dari dokter bergabung di organisasi profesi
ID ya? Ya, di ID masih di Kabupaten Toli-Toli, masuk di ID Toli-Toli. Toli-Toli, ya. Di bidang etik keprofesian waktu itu. Setelah jadi dokter anak? Setelah dokter anak, pernah dipercayakan sebagai Sekretaris Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan? Ya, periode 2011 sampai 2014. 14. Wah, luar biasa ya. Nah, saya juga sempat mendengar bahwa Dr. Jusli ini punya sepak terjang yang luar biasa ke daerah-daerah kebencanaan ya. Kemana saja Dr. Jusli sudah turun ke area bencana membawa bendera Ikatan Dokter Anak? Ya, jadi sebenarnya sejak mahasiswa kami sudah terbiasa kalau ada kegiatan bakti sosial ke berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemudian itu jiwa itu berlanjut lagi sejak jadi dokter, kemudian dokter spesialis. Saya dokter spesialis lebih banyak lagi turun ke daerah. Lebih sering lagi. Lebih sering lagi. Beberapa kegiatan yang saya lakukan, yaitu utusan dari Kemenkes waktu itu, dengan ada telepon siang, segera berangkat ke Papua di Kabupaten Duga. Itu di pedalaman. Di situ ada kejadian apa di sana waktu itu? Jadi waktu itu ada kematian anak karena pertusis waktu itu. Jadi ada isu di sana bahwa ada kematian pertusis. Jadi wilayah Indonesia Timur dipercayakan Rumah Sakit Wahidin waktu itu. Kemudian saya dikirim sebagai dokter anak dan satu lagi dokter penyakit dalam dari Wahidin, dan satu juga dari Manado. Wah, luar biasa. Jadi kami ke sana kurang lebih 1 minggu, masuk di pedalaman yang tidak ada koneksi apa-apa. Tidak ada jaringan ya. Tidak ada jaringan semua. Jadi yang kita pakai itu bukan tas troli, tetapi harus memang ransel yang kita gunakan. Luar biasa. Selimut untuk di tengah hutan sudah disiapkan semua di sana. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian awal tahun 2015 dikirim lagi ke Aceh. Jadi Aceh itu ada gempa bumi di PD Jaya waktu itu. Nah, kami juga dikirim. Itu ayahanda Prof. Idrus memanggil tim dari bagian anak, jadi kami ikut juga di sana. Terakhir waktu di Palu, pulang kampung juga berarti? Ya, jadi setelah itu ke Palu lagi. Jadi ke Palu waktu tsunami dengan gempa bumi itu, kami juga ke sana mewakili Satgas Bencana dari IDAI. Waktu itu yang paling dekat ada IDAI Sulsel. Jadi kami juga termasuk yang pertama di sana. Saya bertugas waktu itu untuk memulihkan pelayanan di Rumah Sakit Provinsi Undata karena waktu itu belum bisa berjalan baik pelayanan anaknya. Maka saya di situ sampai bergantian dengan teman-teman dokter ahli anak sambil diambil alih oleh dokter anak yang organik di sana di Sulawesi Tengah ya. Kemudian terus ke Mamuju kemarin. Mamuju, yang gempa Mamuju kami juga berangkat dan itu lewat darat. Ini baru pertama kali kami lewat darat, biasanya lewat udara. Itu lewat darat dengan semua macam rintangan di jalan sampai di sana, karena yang terakhir ini pengalaman saya lebih banyak ke logistik. Saya baru pengalaman dulu sebelumnya mengobati saja, jadi cuma bawa diri saja. Sekarang saya bawa logistiknya IDAI, beberapa mobil itu, 3 mobil, ada 3-4 mobil kami bawa, dan saya fokusnya distribusi logistik dan obat-obat di lapangan di lapangan ya. Itu kemudian beberapa lagi dari Kemenkes yang ke Toraja Utara di daerah pedalaman di puncaknya itu. Pernah juga pengalaman di sana, dan itu juga ada pengalaman yang berkesan ya. Kita tidur di tengah hutan. Tiada signal, dikira kita hilang karena medannya sangat berat sekali. Nah, itu mungkin kira-kira. Luar biasa ya Dokter Jusli sepak terjangnya di kebencanaan. Berarti saya tidak salah dong menemui Dokter Jusli sebagai narasumber tentang sharing pengalaman dalam melakukan penanganan kebencanaan ya. Nah, sekarang ini kan Dokter Jusli kita lagi dihantam tsunami bencana non alam yaitu pandemi COVID-19. Betul sekali. Dan ini sudah 2 tahun perjalanan pandemi COVID-19, kita sudah bersatu padu melakukan upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Dan sekarang ini kita tiba pada tahap pelaksanaan vaksin ya. Nah, Dokter Jusli kan
dokter anak ya. Sementara pemerintah sekarang ini di bulan Januari sudah melaunching pelaksanaan vaksin pada anak khususnya usia 6 sampai 11 tahun. Ya. Nah, seperti apa Dokter Jusli mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah pada pemberian vaksin COVID-19 pada anak? Ya. Iya. Jadi kalau mengenai vaksinasi, ya. Ini vaksinasi atau juga kadang orang menyebut imunisasi. Oh, sama ya? Meskipun itu berbeda sebenarnya. Oh, iya. Jadi kalau vaksin itu vaksinasi itu memberikan vaksin, baik yang disuntik atau yang diminum, untuk menumbuhkan kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh pada anak. Iya. Kalau imunisasi itu prosesnya yang terjadi dalam tubuh, proses terjadinya terbentuknya antibodi untuk kekebalan itu. Iya. Jadi vaksinasi ini memang satu isu nasional sekarang. Ya, bahkan global. Bahkan global ya, karena kita juga banyak berita di luar negeri juga banyak sebagian yang belum paham mengenai vaksinasi. Jadi kalau dihubungkan imunisasi atau vaksinasi pada anak, kita berbicara mengenai kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak. Jadi selain ada namanya kasih sayang, kebutuhan primer ya, makanan, pakaian dan sebagainya. Imunisasi itu adalah salah satu kebutuhan dasar anak. Imunisasi adalah salah satu kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak. Ini saya kunci ini ya. Ini imunisasi adalah salah satu kebutuhan dasar anak. Ya. Oh, luar biasa ini. Ini baru tahu ini. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Ya, jadi anak ini kan satu individu yang harus dilindungi dan dibantu oleh pemerintah dan keluarga. Dia belum bisa menolong dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, maka kewajiban pemerintah dan keluarga itu melindungi, memberikan perlindungan dan sekaligus memenuhi kebutuhan dasarnya. Mengapa imunisasi menjadi kebutuhan dasar? Karena imunisasi ini bisa menyebabkan kesakitan pada anak. Iya, betul. Maksudnya penyakit yang bisa dilindungi imunisasi ini, kalau tidak diberikan, maka angka kesakitan anak akan meningkat. Terutama di pandemi COVID ini ya? Terutama di pandemi COVID. Ini pandemi COVID bukan cuma orang dewasa. Betul. Banyak data dari IDAI, ribuan anak Indonesia yang terpapar COVID dan sekaligus ada yang sakit dan sebagian ada yang meninggal. Dari berbagai usia, ya, mulai dari bayi. Jadi kami juga di Rumah Sakit Wahidin, itu ada data yang bayi-bayi yang meninggal karena COVID-19. Begitu juga anak. Memang banyak ya kasusnya ya. Jadi karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan. Nah, kebijakan yang pertama adalah pemberian imunisasi kan, pemberian imunisasi pada orang dewasa dulu. Jadi karena ini endemik kan wajib. Betul. Karena ini masalahnya pandemi. Jadi wabah. Jadi itu wajib dan ini dilaksanakan pada orang dewasa dulu awalnya. Nah, karena anak itu tidak bisa langsung ke anak biasanya. Oh gitu ya. Kita coba yang lebih di atasnya dulu. Mungkin perlu dilakukan penelitian lebih dulu ya. Jadi penelitian pada orang dewasa aman, kemudian maju lagi pada anak. Maju lagi dilakukan imunisasi pada anak remaja. Jadi yang kemarin itu anak remaja dari umur 12 sampai 18 tahun itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian kejadian kipinya juga tidak terlalu banyak. Nah, dengan pengalaman ini, maka pemerintah memajukan lagi kebijakan yaitu pada anak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Karena ini ada data bahwa umur 6 sampai 11 tahun itu juga banyak yang terpapar atau sakit, bahkan ada yang meninggal karena COVID. Oleh karena itu, dalam rentan umur ini perlu proteksi, perlu perlindungan. Perlu perlindungan. Nah, maka majulah lagi imunisasi atau vaksinasi pada anak umur 6 tahun sampai 11 tahun. 11 Jadi, tahun. Kata kuncinya bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan pada anak, khususnya dari serangan pandemi COVID-19. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan perlindungan pada anak adalah dengan
vaksinasi COVID-19 pada anak. Anak. Wah, luar biasa. Ya. Jadi, tapi aman nggak, Dokter Jusli? Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai vaksinasi, yang punya banyak pengalaman itu adalah anak. Oh gitu ya? Ya. Kalau kemarin kita bicara vaksinasi pada orang dewasa, itu memang ada. Tetapi yang punya pengalaman banyak itu adalah anak. Anak ya? Apa maksudnya? Ya, jadi begini, mungkin Bapak Ibu sekalian tidak menyadari bahwa selama ini anaknya itu sudah diberikan vaksin, mungkin kurang lebih 10 jenis vaksin dengan berbagai rute yang berbeda. Iya. Saya kasih contoh saja, kalau kita lihat nanti jadwal imunisasi, sejak bayi lahir, baru lahir, ini 24 jam itu ada diberikan imunisasi pertama, yaitu HB0, hepatitis B0. Nah, itu hepatitis B0 itu disuntikan intramuskuler. Di paha biasanya. Ya, biasanya di paha. Ya, itu diberikan. Begitu juga polio. Ya. Nah, dulu masih polio oral yang diteteskan, yang 2 tetes. Kalau mau lihat polio oral, sebenarnya lebih mengerikan. Karena polio oral itu adalah virus hidup. Virus hidup ya? Virus hidup. Walaupun sekarang sudah ada lagi temuan yang baru. Tapi justru itu yang membuat anak-anak ini sehat lebih sekarang. Sehat. Ya? Sekarang kan jarang kita lihat kasus polio. Betul. Ya. Dengan adanya imunisasi polio, kita begitu juga cacar sudah lama hilang dulu. Chickenpox dulu sangat mewabah dan susah dikendalikan. Itu dikendalikan bahkan hilang karena adanya imunisasi. Itu. Kemudian ada lagi umur 2 bulan DPT, difteri, pertusis, tetanus. Ini 3. Tambah lagi HIB, hemophilus influenza. Kemudian ada tambah lagi rotavirus, yaitu imunisasi untuk diare. Ya, rotavirus. Ya. Kemudian di bulan ke-9 imunisasi campak. Campak ini adalah virus hidup juga. Virus hidup juga ya. Virus hidup juga yang disuntikan intramuskuler, ada subkutan sebagian, ada intramuskuler. Itu diberikan. Kemudian ada satu lagi yang saya lupa tadi. BCG itu kan di bawah 1 bulan. Itu untuk TBC ya? Ya, untuk tuberkulosis itu juga adalah bakteri hidup. Bakteri hidup. Tadi yang saya sebutkan adalah virus hidup, ini bakteri hidup yang disuntikan. Dan kita lihat, kalau kita suntikan anak kita BCG, mungkin Ibu semua tahu pengalamannya, itu setelah beberapa minggu, 1 bulan kelihatan bernanah. Scar ya? Ya, scar, terus kemudian menjadi scar. Ada yang agak besar, ada yang agak kecil, itu macam-macam itu. Nah, jadi kita punya pengalaman banyak, termasuk lagi ada namanya booster. Jadi kalau sekarang orang bilang imunisasi vaksinasi COVID 1 kali, terus di booster 2 kali, terus booster 3 kali, anak itu lebih banyak lagi. Iya. Difteri itu, difteri, pertusis, tetanus, HIB umur 2, 3, 4 bulan. Iya. Kemudian di booster umur 18 bulan. Polio juga 18 bulan. Ya. Jadi hepatitis juga 18 di booster. Kemudian ada boosternya lagi, namanya BIAS. Bulan imunisasi anak sekolah, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 diimunisasi di sekolah. Jadi kalau kita bicara imunisasi, pengalamannya dokter anak. Dan Ibu sebenarnya sudah menjalani selama ini. Jadi jangan ragu tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 pada anak. Karena sesungguhnya anak-anak itu sudah punya pengalaman banyak mendapatkan vaksin. Mendapatkan vaksin. Apalagi kita kalau bandingkan, kalau anak remaja yang kita vaksin yang kemarin dengan anak umur di atas 6 tahun, bayi baru lahir itu kalau mau dikatakan daya tahan tubuhnya paling rendah. Paling rendah ya. Bahkan tapi justru divaksin beberapa kali. Divaksin beberapa kali dengan berbagai macam jenis vaksin yang berbeda. Ya, ada yang virus hidup, ada yang bakteri hidup yang dilemahkan, ada yang bakteri mati, ada juga dalam bentuk komponennya, toksoidnya, ada juga yang kombinasi beberapa vaksin. Sekarang bisa 1 kali suntik 6 jenis vaksin di dalam. Luar biasa ya. Yang heksa namanya. Dan itu bisa diterima oleh anak-anak ya? Bisa diterima selama ini. Dan akhirnya banyak kan sekarang yang tumbuh sehat ya, Dokter Jusli? Tumbuh sehat karena itu kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak. Ya, ini yang penting ini disampaikan ke masyarakat. Karena banyak sekali yang mendengar berita-berita hoax. Banyak sekali ketakutan-ketakutan orang tua ketika anaknya diminta untuk divaksin. Nah,
Bagaimana Dokter Jusli menanggapi berita-berita hoax yang banyak berkembang ini tentang vaksin pada anak, sehingga banyak orang, jangan ini, tidak mau saya anakku divaksin, bahaya. Ada yang bilang lumpuh lah, ada yang bilang kejang-kejang lah, macam-macam lah. Bagaimana itu dari perspektif dokter anak, seperti apa, Dokter? Jadi begini, jadi sekarang banyak memang beredar testimoni-testimoni yang individual sifatnya. Betul. Baik itu ibu rumah tangga, bahkan ada juga sebagian mengatakan dirinya expert. Ya. Kalau yang masyarakat awam itu, ya itu biasanya ya. Betul, ya. Itu hal yang biasa biasanya. Mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan. Tetapi ada sebagian yang menyatakan dirinya expert. Nah, kalau saya mengamati, yang menyampaikan dirinya expert itu juga dia bicaranya sendiri. Dia sendiri. Bukan dalam satu diskusi yang resmi, kumpul semua para expert, kemudian berdebat di situ dengan semua hasil-hasil penelitian mereka, terus kemudian mengambil kesimpulan yang sama. Dari sisi ini juga sebenarnya sudah kita bisa lihat kekurangannya di mana itu. Benar. Itu satu expert. Nah, kemudian di tingkat validitas, yang tertinggi itu adalah systematic review kalau dalam hierarki kepercayaan ilmu pengetahuan. Jadi ada systematic review atau meta-analisis. Itu yang tertinggi. Karena banyak hasil penelitian di dunia dikumpul jadi satu, kemudian diambil kesimpulan. Nah, kemudian yang kedua adalah randomized control trial. Ada yang double blind, ya itu lebih tinggi lagi. Jadi itu kedua randomized control trial, kemudian penelitian kohor prospektif atau retrospektif, kemudian dibawa-bawanya lagi. Di mana kedudukannya pendapat expert itu dibawanya di semua itu. Paling bawah dia. Paling bawah dia. Meskipun berarti dia expert, tingkat kepercayaannya meragukan. Iya, karena itu cuma seorang saja, enggak boleh. Benar. Jadi kita harus menilai ini orang berbicara pribadi atau memang ada organisasi di bawahnya. Nah, kita di dunia ini kan ada organisasi resmi. Seperti WHO. Harus didengar WHO. Karena di situ adalah kumpulan para ahli, bukan orang per orang. Nah, sekarang Dokter Jusli, hoax atau fakta, berita-berita yang berkembang bahwa vaksin COVID-19 berbahaya pada anak umur 6 sampai 11 tahun. Jadi kalau saya lihat dari semua sisinya, jadi sebagian besar itu kurang tepat, kurang benar. Jadi yang beredar itu kurang benar karena bukan dikeluarkan oleh organisasi perkumpulan yang resmi dan memang kepakaran di situ. Seperti contoh lah, di Indonesia ini ada organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ikatan Dokter Anak Indonesia masih besar, ada kerjanya ya. Diperkecil lagi ada namanya Satgas, yang khusus menangani mengenai imunisasi, namanya Satgas Imunisasi. Satgas Imunisasi. Satgas Imunisasi dia betul-betul berkecimpung di bidang imunisasi ini. Nah, dan salah satu yang mengeluarkan dan menyetujui vaksinasi pada anak umur 6 tahun ini adalah atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Jadi selain pemerintah, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia, dalam hal ini ada expertnya di situ, Satgas imunisasi, di situ ada ahli infeksi, ada ahli tumbuh kembang anak, ahli imunisasi, dan juga ahli yang lain ada di Satgas itu. Dan juga tolong diingat, di Indonesia ini kan negara dengan penduduk yang agamis kan? Benar. Itu sudah di backup dengan fatwa MUI juga. Jadi imunisasi vaksinasi sudah di backup oleh fatwa MUI tahun 2021 kemarin. Jadi 2021 sudah ada. Jadi semua organisasi ini sudah membackup kebijakan pemerintah ini. Dan tadi saya sudah panjang lebar bahwa anak ini punya pengalaman panjang bukan cuma teori ya. Dilakukan pada bayi sampai umur remaja, bahkan berlanjut lagi orang mau menikah, kemudian mau umroh, kemudian mau kegiatan apa, ada lagi vaksinasi sampai lansia bahkan. Jadi jangan ada keraguan di dalamnya ya. Jadi saya kira itu tidak ada keraguan untuk itu, karena perlu diingat ya, vaksinasi imunisasi ini adalah buah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan imunologi itu adalah perkembangan
buah dari ilmu pengetahuan. Dan ini betul-betul imunisasi sangat luar biasa penemuan ini sebenarnya. Sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Dan ini salah satu buahnya. Bahwa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, senjata kita adalah imunisasi. Wah, luar biasa ya. Nah, Dokter Jusli, kalau seorang anak sudah menjalani vaksin COVID-19 ya, kira-kira apa-apa saja efek samping yang bisa muncul gitu? Ini efek samping yang memang kita sudah temukan dalam pengalaman-pengalaman vaksinasi ya. Jadi pertama dulu saya pisahkan dulu, saya bagi dua ya. Jadi efek samping kalau kita bicara imunisasi atau vaksinasi ada namanya KIPI. KIPI ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kejadian sakit atau semua sampai meninggal dicurigai karena setelah vaksinasi. Itu namanya, beda dengan efek samping ya? Ya, efek samping ya sebenarnya hampir mirip ya. Cuman kalau efek samping lebih cenderung pada seperti efek samping terapi ya. Ini kan vaksinasi misalnya kan setelah disuntik pasti sakit. Iya, pasti sakit. Itu efek samping ya. Efek samping. Nah, kalau kita bicara imunisasi, kita lebih menggunakan ke KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi mulai dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan apa? Ya nyeri di tempat suntik. Ya, itu biasa sering terjadi. Atau yang lain adalah demam. Demam ya. Kalau yang COVID ini ada sebagian kecil yang demam 1-2 hari setelah imunisasi. Tetapi anak-anak kita dulu imunisasi DPT, demam 95% juga. DPT itu demam. Demam juga ya? Demam juga. Jadi demam 24 jam, tapi ibunya datang lagi bulan depan. Mau imunisasi apa? DPT lagi, Dok, yang kedua. Kan yang banyak demam. Tidak khawatir ya? Tidak takut. Dia bilang, tidak, Dok. Yang penting anak saya sehat. Disuntik lagi DPT kedua, demam lagi dia kedua. Terus bulan depan datang lagi. Dok, mau imunisasi lagi. Yang keberapa? Yang ketiga. Demam lagi. Enggak apa-apa, Dok. Enggak apa-apa, Dok, karena ini manfaatnya jelas ya. Jadi manfaatnya lebih besar. Ya, lebih besar manfaatnya. Kenapa demam? Tentu kan kita memasukkan kuman. Nah, kalau namanya memasukkan kuman, tubuh mempunyai daya tahan tubuh. Dia punya proteksi juga. Ada juga namanya imunitas innate, namanya imunitas innate immunity. Jadi itu yang memproteksi awal. Jadi ada yang benda masuk, dia pasti halangi. Nah, proses ini biasa ada sebagian yang demam ya. Nah, ada juga yang anaknya menangis 3 hari berturut-turut. Oh gitu ya. Itu yang bikin pusing. Jadi nangis terus ya. Nangis terus, dia imunisasi DPT, menangis terus biar digendong nangis. Mungkin dia kesakitan. Kesakitan mungkin. Tapi setelah itu sudah tidak. Jadi itu kan kita tetap memantau kan. Nah, sampai yang paling berat itu shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu ada 1/1 juta anak. Jadi kalau ada 1 juta anak di vaksinasi, ada 1 yang shock anafilaktik. Oleh karena itu, setiap habis imunisasi, jangan dulu pulang. 15 menit dulu duduk-duduk. Kalau baik-baik bayinya, anaknya baru bisa pulang. Karena ini kalau dia shock anafilaktik, ada obatnya. Ada obatnya. Kalau tadi efek samping atau KIPI dari vaksin COVID, hampir sebagian tidak ada yang demam. Oh gitu. Pengalaman pada anak remaja yang kemarin ini kita tidak bicara. Sebagian besar tidak ada demam. Saya punya anak juga semuanya sudah imunisasi. Itu hampir tidak ada yang demam. 2 kali booster juga tidak ada yang demam. Kemudian ada juga yang nyeri beberapa hari di tempat suntikan. Dan ada juga yang merah. Jadi habis imunisasi ada reaksi seperti reaksi radang, tetapi ini hilang dalam waktu beberapa hari. Paling lama seminggu. Kalau demam biasanya 1-2 hari saja. Ada juga yang sebagian yang seperti flu. Tapi gejala-gejala itu akan hilang. Yang saya mau sampaikan bahwa yang gejala efek samping atau KIPI dari COVID-19 sebenarnya sama juga dengan imunisasi yang lain. Karena pada prinsipnya itu imunisasi sama semua. Yaitu memasukkan, saya bilang tadi, kuman hidup yang dilemahkan atau kuman mati atau komponennya
Nah, begitu juga ini. Itu semuanya prinsipnya sama untuk merangsang tubuh mengenal, membentuk sel memori namanya. Jadi kuman itu sudah dikenal oleh sel tubuh. Terus setelah sudah ada memori, kapanpun COVID datang, itu langsung sudah siap. Sudah ada benteng ya? Iya, sudah siap. Tinggal berarti memberikan vaksinasi pada anak sedini mungkin itu jauh lebih bagus ya untuk daya tahan tubuh si anak ini. Tentu lebih ke depan bagus ketika dewasa ya. Tentu lebih bagus. Karena begini, kalau sistem imunitas anak itu berkembang optimal di atas 12 tahun. Iya. Mungkin Kanda Anas sebagai direktur rumah sakit di Pangkep selalu mengingatkan kan, kalau ada anak datang ke rumah sakit berkunjung di bawah 12 tahun nggak bisa masuk ke perawatan. Betul, iya. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya masih rendah. Oh, iya. Karena dia masih rendah, maka kita butuh proteksi. Ya, itu salah satunya adalah memberikan vaksinasi. Memberikan kekebalan kepada dia, di mana dia belum optimal sistem imunitasnya. Oh. Ya, jadi itu ya anunya. Makanya tidak boleh dia dibiarkan masuk berkeliaran di tidak bisa. Area-area rawan ya seperti di rumah sakit. Di rumah sakit bahaya karena kuman-kuman berbahaya yang resisten dengan obat-obat. Gitu. Nah, Dokter Jus, apa yang kira-kira Dokter Jusli ingin sampaikan kepada orang tua yang anaknya sudah diberikan vaksin gitu? Ada wejangan-wejangan apa yang kita mau berikan? Apa yang harus dipantau, bagaimana gitu. Ya, jadi pertama persepsi kita dulu harus positif dulu. Mengapa kita harus positif dulu? Karena mengapa kita positif? Karena kita sudah punya pengalaman. Meskipun ibu-ibu di rumah ini ada sebagian yang takut terhadap vaksinasi COVID, tapi sebenarnya mereka sudah punya pengalaman yang banyak mengimunisasi anaknya. Jadi itu dulu satu ya. Jadi mereka sudah punya, karena sudah punya pengalaman yang banyak ya. Tentu harus lebih positif, lebih mencari yang mana sebenarnya yang informasi yang benar. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa vaksinasi imunisasi ada kebutuhan dasar anak. Anak tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka pemerintah dan keluarga termasuk orang tua harus melindungi anaknya dari berbagai macam bahaya. Salah satu bahaya mengancam sekarang ini adalah COVID. COVID ini bisa mematikan. Ya, kemarin kalau tidak dia tidak sampai mati, bisa cacat. Ya. Ada sebagian gagal ginjal. Ya. Gagal ginjal berlanjut jadi gagal ginjal kronik. Ada juga yang COVID yang dia survive tapi cacat. Ya. Nah, ada juga yang gangguan koagulopati, pembekuan darah juga. Itu juga jadi gangguan. Gangguan pernapasan berkelanjutan. Nah, jadi ini yang harus diproteksi dengan imunisasi. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ibu-ibu harus lebih tenang sebenarnya. Ada lagi satu yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2021 mengenai vaksin COVID, khusus vaksin COVID itu halal untuk diberikan untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Kemudian perlu diingat yang keempat, bahwa imunisasi ini adalah buah dari ilmu pengetahuan yang diteliti oleh manusia sepanjang sejarah ini. Salah satu hasil yang sangat fenomenal dari itu adalah adanya vaksinasi dan imunisasi. Jadi saya kira dengan penjelasan ini tidak ada keraguan dari Bapak Ibu untuk memberikan vaksinasi anaknya yang umur 6 tahun sampai umur 11 tahun, kemudian yang juga remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Karena pengalaman kemarin yang 12 tahun sampai yang 18 tahun itu anak-anak kita yang di sekolah, bahkan anak yang diproteksi oleh ibunya tidak mau diimunisasi, dia yang memberontak karena mau pergi sekolah tidak bisa ikut tatap muka karena belum vaksin. Nah, sekarang juga banyak begitu sekarang. Ada sebagian ibu ini sekarang banyak juga nelpon ibu yang sekarang ada yang terpaksa sebenarnya. Jadi pemerintah ini ada juga yang karena kadang-kadang memang harus seperti itu. Karena tidak bisa masuk tatap muka kalau dia tidak imunisasi kan. Nah, itu. Jadi ada juga sebagian yang sadar
sebagian besar ada memang yang sadar memang ya memang harus diimunisasi karena manfaatnya, mereka sudah banyak baca. Ada sebagian terpaksa. Terpaksa karena tidak bisa anaknya, sedangkan dia juga dirongrong sama anaknya di rumah. Anaknya marah sama orang tuanya, sama bapak ibunya. "Ma, imunisasi saya karena saya tidak bisa ketemu temanku di sekolah. Sudah mau pergi sekolah tidak bisa karena tidak diimunisasi lengkap, harus 2." Jadi itu. Jadi untuk ini sebagai tambahan lagi mungkin bonus ya. Jadi untuk rekomendasi IDAI, vaksin yang direkomendasikan untuk anak 6 sampai 11 tahun itu yang Sinovac untuk saat ini. Kemudian yang di atas 12 tahun sampai 18 itu bisa Sinovac, bisa juga Pfizer. Pfizer ya. Jadi dua ini yang direkomendasikan oleh IDAI. Jadi dan itu sudah ada hasil penelitiannya. Kemudian juga yang kemarin untuk anak itu penelitiannya berlanjut terus dan itu dipublikasi di jurnal-jurnal ilmiah. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu termakan dengan hoax, apalagi yang berbicara itu cuma tunggal tok saja, monolog, tidak ada perdebatan di situ. Itu kan banyak yang narasi-narasi begitu yang dibangun. Jadi seolah dia yang paling benar. Seolah dia paling benar. Padahal kalaupun dia expert, anggaplah dia profesor, tapi dia berbicara monolog sendiri saja, tingkatan hierarkinya itu dia di bawah. Di bawah. Harusnya menghadirkan orang yang expert, yang selevel. Dia berdebat di sana, hasil-hasil penelitian mereka, terus kemudian ada kesimpulan dari perdebatan itu atau dari pertemuan itu, kemudian bisa dipercaya. Wah, luar biasa ya, Dr. Jusli. Ada beberapa kata kunci yang saya tangkap. Yang pertama bahwa salah satu bentuk perlindungan pemerintah yang diberikan kepada anak-anak itu adalah adanya vaksinasi COVID-19 ini di masa pandemi untuk memberikan perlindungan pada anak. Kemudian tadi juga Dr. Jusli sudah menyampaikan bahwa insya Allah vaksin COVID-19 ini aman karena sudah melalui aman dan halal karena sudah melalui penelitian demi penelitian yang dapat dipercaya tingkat kebenarannya. Dan yang paling penting bahwa memang benar vaksin, bahkan semua vaksin itu kadang-kadang melahirkan kejadian ikutan pasca imunisasi. Tetapi tim medis sudah mempersiapkan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terhadap adanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Luar biasa ya, Dr. Jusli. Ini memang saya tidak salah berarti mendatangi orang ya. Baik, terima kasih Dr. Jusli. Informasi-informasi dan edukasi-edukasi yang disampaikan kepada masyarakat ini penting karena sekarang ini kita masuk dalam tahapan pemberian vaksin COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan banyak orang tua yang masih ragu. Sehingga mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini, diskusi kita ini bisa itu sudah mencerahkan dan semakin meyakinkan orang tua, guru-guru yang ada di sekolah bahwa vaksin COVID-19 adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dari serangan infeksi COVID-19. Demikian Idea Podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.